Yes, my listener, selamat sore. Seperti biasanya di hari Senin, kami kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam program Senin Inspirasi. Di Senin Inspirasi ini kami akan membagikan beragam informasi dan juga inspirasi menarik yang nantinya kita akan ngobrol langsung bersama dengan pelaku usaha yang sudah kami hadirkan di studio Smart FM. Dan Smart Listener, untuk kali ini di Senin Inspirasi ini kita akan ngobrol mengenai jualan yang mungkin banyak orang berpikir bahwa jualan ini sangat tidak menarik. Untungnya kecil, karena kalau biasanya jenis usaha yang kita cari ini adalah usaha yang menjanjikan dan dapat memberikan banyak keuntungan ya, meskipun mungkin modalnya kecil. Nah, pengusaha yang satu ini kayaknya cukup unik karena melirik jenis usaha yang jarang sekali diminati oleh pengusaha-pengusaha muda, karena yang hadir saat ini adalah salah satu anak milenial yang langsung menggebrak pasar dengan berjualan bubur. Tadi ya, bubur nih. Ini kalau kita ngomongin soal bubur, emang banyak nih bubur yang kita dapat ya, yang kita temukan di mana-mana. Namun pelaku usahanya kali ini cukup unik karena dia masih sangat muda. Telah hadir bersama dengan kita di studio Smart FM sore hari ini ada Gasi. Ini adalah pengusaha bubur ya. Bukan pengusaha sih, tapi pelaku usaha. Iya, kalau pengusaha berarti udah besar banget dong ya, udah gede. Ini adalah pelaku usaha, salah satu pelaku usaha juga yang mana bidang jualannya adalah jualan bubur. Bersama saya Priscilla ini. Nanti untuk Anda, untuk smart listener sekalian yang juga mau ngobrol bareng, gabung bersama dengan kita, bisa langsung melipir ke YouTube dari Smart FM Makassar. Di sana kalau mau komen, kasih pertanyaan, silakan langsung chat di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan untuk hari ini di Senin Inspirasi kita. Oke, nah sore hari ini ada Gazi. Ya, sore. Ya, yang sudah hadir bersama dengan kita. Selamat sore Gazi. Selamat sore. Iya, selamat sore. Kalau boleh tahu Gazi, ini jualannya namanya apa nih? Namanya Hakada Bubur. Hakada Bubur. Oke. Nah, sebelum kita obrolin Hakada Bubur itu apa, kita mau tahu nih basicnya sebenarnya Gazi ini basic pekerjaannya dulu sebagai apa? Kalau basic saya interior design jatuhnya. Terus sekarang pindah usaha ke usaha kuliner lah. Usaha kuliner. Ya, Oke. Karena menurut saya kenapa pilih usaha kuliner? Karena usaha kuliner itu nggak ada matinya. Terus kenapa di bubur? Karena pasarnya sudah ada. Terus kenapa saya ke bubur lagi? Karena saya tinggal mengemas sebenarnya, mengemas dengan baik tampilan buburnya, dengan sosial medianya segala macam. Awalnya tuh saya nggak percaya namanya sosial media. Lama kelamaan belajar. Ternyata ini sangat berguna untuk mengembangkan usaha, terus kenal dengan banyak orang, pengusaha-pengusaha yang lain. Oke. Nah, tadi kita ngomongin tuh basic pekerjaannya desain interior ya. Dulu waktu desain interior ngerjain apa aja tuh? Project-project kecil sih. Project kecil ya. Aduh, sangat jauh berbeda dengan usaha yang ditekuni sekarang ya. Nah, Gesi ini juga sebagai bocoran dulu sempat nge-DJ juga ya? Iya, sempat. Sempat nge-DJ juga, desain interior, lalu beralih ke profesi yang sangat jauh berbeda dengan profesi sebelumnya. Kalau dari usia sendiri, kita ngelihat ini Smart Listener, Gasi ini cukup muda sekali untuk memulai suatu usaha. Usianya berapa sekarang? Sekarang 28. 28 ya. Anak muda umur 28 sudah ngelihat, oh ini kayaknya saya beralih jualan ini deh, jualan bubur aja nih itu. Nah, kenapa bukan tiba-tiba sih sebenarnya, kenapa kemudian berpikir saya sebaiknya berjualan aja deh, jualan makanan. Pilihannya kenapa makanan? Pertama karena saya suka makan. Oh, suka makan ya? Kelihatan sih ya. Coba-coba makanan, terus setiap keluar kota liburan, pasti yang pertama dicari pasti makanan dulu. Pasti makanan dulu. Ya, makanan tradisional segala macam. Oke.
Terus gak sih ngelihat ini potensi makanan kayaknya cukup menjanjikan deh. Iya, sangat menjanjikan menurut saya. Kenapa? Karena di pagi hari itu pasti orang cari sarapan. Kalau di Makassar ya, sarapannya itu pasti kalau makan berat nasi kuning segala macam, bubur, termasuk terus kopi pasti. Nah, saya mencari peluangnya. Kenapa di bubur? Karena sudah ada marketnya. Cuman kita mencari gimana nih saya mengemas makanan ini, bubur ini biar beda dengan yang lain-lainnya. Oke, itu ya cara pengemasannya ya di situ. Nah, ini kan kalau kita ngelihat kuliner nih, untuk kita berjualan makanan ini kan ada resiko-resikonya. Karena kalau kita yang namanya nih jualan makanan pasti kita akan berhadapan dengan resiko bahan-bahan kita akan mudah rusak. Terus mungkin dari supplier juga kita nerima bahannya tidak segar. Itu kan banyak resiko-resiko yang akan kita hadapi dalam usaha. Itu sudah dipikirkan oleh Gasi nggak sih sebelumnya? Saya terjun langsung ya sebenarnya. Jadi saya memilih bahan yang fresh dan maksudnya ke distributornya juga saya datangin langsung. Saya ngecek langsung barangnya. Jadi itu sih emang risikonya sebenarnya. Kita jualan kita harus terjun langsung. Menurut saya ya, nggak bisa kita mau jualan tapi nyuruh orang lain gitu. Oh ini pegawai saya, ini pegawai saya. Itu nggak bisa menurut saya ya. Karena kita harus terjun langsung untuk melihat kondisinya bagaimana. Gitu. Oke. Nah ini kan berjualan makanan. Ini sesuatu hal yang mungkin banyak anak muda lebih banyak memilih saya mau coffee shop aja deh daripada berjualan bubur gitu. Kenapa kemudian Gazi memilih saya mau makanannya bubur? Kenapa nggak nasi kuning? Kenapa nggak ayam goreng atau lain sebagainya? Kenapa pilihannya kemudian jatuh ke bubur? Awalnya saya mau makan bubur seperti yang saya mau buat gitu. Pertamanya saya nonton YouTube. Jualan apa ya? Jadi Hakada ini sebenarnya awalnya saya mau bikin coffee shop juga. Oke. Coffee shop. Hakada itu sebenarnya kebalikannya. Jadi adakah saya balik jadi Hakada. Oh, adakah Hakada kopi. Bisa kan masuk itu kan sebenarnya. Oh ya, biasanya orang adakah kopi? Ya, saya balik lagi. Terus kenapa saya pilih itu bubur? Karena cepat, saya mau jual cepat ini. Bukan mau orang nunggu lama gitu, duduk lama. Perputaran yang saya cari. Bukan orang nongkrong bisa cerita sih sebenarnya sambil sarapan. Cuman kalau menurut saya jualan kopi itu saya harus punya tempat yang siap untuk orang duduk lama. Dan saya itu orangnya suka cepat gitu. Kalau makan pagi kan orang semuanya harus mau cepat, mau bekerja lah sebelum kerja. Jadi itu cepat perputarannya menurut saya. Oke. Jadi nyari konsep jualan yang orang nggak pakai nongkrong di situ ya, nongkrongnya tidak lama, tapi cepat. Pilihannya akhirnya jatuh ke jualan bubur itu. Nah, apa yang kemudian membuat Gasi, udah deh saya mantep ini, saya mau jualan bubur aja. Pernah mencoba jenis makanan lain nggak sih? Pernah, saya pernah jualan kopi juga pernah. Pernah jualan kopi. Terus jual makanan nasi goreng juga pernah. Jualan apa lagi ya? Jualan baju juga pernah. Waduh, banyak dong ya. Jualan baju juga pernah. Mana ya? Cuman saya lebih cocok ke makanan kayaknya. Waktu jualan semua itu untung nggak? Rugi semua. Rugi semua. Rugi semua ya. Aduh, emang kalau dalam satu usaha itu kalau nggak rugi kayaknya bukan usaha namanya itu ya, bukan berusaha gitu kalau ada untung terus. Oke. Nah, ini kan tema kita jual bubur rezekinya subur. Rezekinya seperti apa sih? Nanti kita akan obrolin, smart listener. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Senin Inspirasi.